que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar, te amo. Este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, y tuyo será. Llévame en un beso donde nace el infinito, donde está llorado. Interferensi adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu interference yang artinya rintangan, percampuran, dan gangguan. Seperti menurut Hartman Darmstadt, interferensi adalah kekeliruan yang disebabkan oleh terbawanya dialek bahasa ibu ke dalam bahasa kedua. Seperti di Indonesia. Di Indonesia ini banyak orang-orang yang berbicara bahasa Indonesia, tapi dia menggunakan dialek bahasa yang ada di Indonesia, seperti bahasa Sunda. Jadi orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia tapi dengan dialek Sunda. Nah, ada lagi contoh orang-orang Jakarta Selatan yang dia ngomongnya bahasa Indonesia tapi dicampur-campur dengan bahasa Inggris, seperti literally, seperti itu. Dan itulah teman-teman yang disebut dengan interferensi bahasa. I went to the doctor, said I'm crazy for your love. Wrote me a prescription, but there's no cure for a cry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa baru satu orang yang datang? Mungkin sudah ada OTW, Ibu. Assalamualaikum. Bu, maaf Bu, saya tadi ngobrol sepeda. Ya sudah, cepat kamu duduk di kursi. Macam-macam interferensi. Baik teman-teman, setidaknya interferensi bahasa memiliki 4 macam, yaitu yang pertama interferensi fonologis, yaitu interferensi pada pemerolehan kata atau pemerolehan suara. Kemudian yang kedua interferensi morfologis, yaitu interferensi yang terjadi pada pemerolehan kata. Kemudian yang ketiga adalah interferensi sintaksis, yaitu interferensi yang terjadi pada susunan kalimat atau tata bahasa. Kemudian yang keempat adalah interferensi leksikon, yaitu interferensi yang terjadi pada pemilihan kata. Seperti yang telah ditampilkan di video contoh antara ibu guru, murid, dan murid yang terlambat, banyak terjadi contoh-contoh daripada interferensi bahasa. Apa aja? Yaitu yang pertama kita sebutkan interferensi fonologis, di mana ibu guru mengatakan satu kalimat, yaitu datang. Datang ini seharusnya teman-teman diucapkan dengan huruf A, bukan huruf E. Datang. Kemudian yang selanjutnya adalah interferensi morfologis, yaitu interferensi pada pola kata. Seperti yang bisa kita lihat juga di video contoh, yaitu ketika seorang murid yang telat ini
mengatakan bahwa dia ketabrak. Di mana seharusnya kata ketabrak ini diucapkan atau dikatakan ditabrak, bukan ketabrak. Maka penggunaan kata ketabrak ini secara gramatika itu merupakan suatu kekeliruan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah interferensi yang terjadi pada sintaksis. Tata bahasa pada bahasa B1 itu dipakaikan ke bahasa B2 ataupun sebaliknya. Seperti pada video contoh juga dikatakan bahwa mungkin masih pada on the way, Bu. Jika kita akan artikan secara kata per kata, maka arti akan seperti ini, mungkin masih pada di jalan, Bu. Seperti itulah contoh interferensi sintaksis. Kemudian yang keempat adalah interferensi leksikon pada penggunaan kata. Biasanya ini terjadi ketika seseorang menyisipkan satu kata dari bahasa lain ke bahasa sehari-harinya. Seperti saya pengen apply kerjaan nih, apply di sini adalah bahasa Inggris, di mana dia menyisipkan ke kalimat yang utuh bahasa Indonesia. Seperti itu contoh dari interferensi leksikon. Baik teman-teman, 4 itulah macam-macam dari interferensi bahasa. I like all of you. I like the things you say, the things you do. Dengan integrasi, jadi integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Salah satu proses integrasi adalah peminjaman kata dari satu bahasa ke dalam bahasa lainnya. Cher and Agustina mengatakan bahwa integrasi adalah unsur-unsur gunakan dalam bahasa tersebut dan sudah dianggap menjadi bagian dari bahasa tersebut. Tidak dianggap lagi sebagai unsur peminjaman atau pemungutan. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Interferensi bahasa adalah kekeliruan atau kerancuan yang terjadi pada kegiatan berbahasa yang disebabkan oleh pengaruh bahasa satu ke bahasa yang lainnya. Setidaknya interferensi bahasa terjadi pada 4 sistem kebahasaan. Yang pertama adalah sistem fonologi atau produksi suara. Yang kedua adalah sistem sintaksis atau pola kalimat. Yang selanjutnya adalah pola kata atau morfologi, dan yang terakhir adalah leksikon atau pemilihan kata. Terdapat saat di mana interferensi bahasa atau kekeliruan berbahasa ini dianggap lumrah, biasa, yang keadaan itu dinamakan dengan integrasi berbahasa. Kemudian bahasa yang rusak ini dikembangkan dan tidak lagi dianggap rusak, sehingga pada waktu-waktu tertentu bahasa ini akan memiliki penutur sendiri. Dengan perkembangan zaman, interferensi bahasa pasti dan akan tetap terus ada. Seperti pada bahasa Indonesia yang banyak sekali menyerap kosakata dari banyak bahasa yang kemudian diintegrasi dan menjadi bagian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentunya dampak positif yang ada dari interferensi bahasa adalah semakin kayanya kosakata suatu bahasa dan semakin banyak diksi yang bisa dipilih oleh penutur bahasa tersebut yang kemudian digunakan dalam kehidupan sehari-hari.